Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti ingin merasakan ketenangan hidup. Setiap kita pasti ingin merasakan kejernihan hati dan pikiran. Setiap kita ingin menjalani hidup ini dengan penuh sakinah, dengan penuh tumakninah dan penuh kebahagiaan. Setiap kita pasti ingin menjalani hidup ini dengan kesehatan fisik yang prima, dengan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti ingin menjalani hidup ini tanpa mengalami satu musibah atau bencana dan ujian yang berarti dalam kehidupan kita. Dan ketika pun kita mengalami ujian dan musibah itu, kita berharap bisa segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian dan musibah tersebut. Sebagai seorang hamba yang juga tidak luput dan tidak henti-hentinya melakukan dosa dan maksiat, kita tentu juga berharap bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berharap bahwa juga bisa mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kelak di akhirat bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, jika kita ingin mendapatkan itu semua, maka ada satu bekal yang selalu dilakukan oleh orang-orang soleh, sebuah bekal yang menjadi pegangan hidup mereka di sepanjang kehidupan mereka, yang dengan bekal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kegalauan dan kegelisahan mereka dalam hidup ini. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan dosa-dosa mereka dan meninggikan, memuliakan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala juga bahkan membebaskan mereka dari himpitan-himpitan kesulitan, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang berlimpah, yang luas kepada mereka. Keberkahan dan kebaikan tidak henti-hentinya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh itu, disebabkan mereka selalu menjadikan bekal yang satu ini sebagai pegangan hidup mereka, sebagai amalan hidup mereka, sebagai rutinitas harian mereka, sebagai wirid harian mereka. Bekal yang saya maksudkan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar atau memohon, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bekal penting, bekal utama orang-orang saleh, mulai dari para nabi dan rasul sampai kepada para ulama, kepada para salihin, para mujahidin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bekal utama mereka dalam menjalani kehidupan ini salah satunya adalah
dengan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Di dalam Al-Quran, dalam berbagai model kalimat, dalam berbagai model redaksi kalimat, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kewajiban beristighfar ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 199 misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan minta ampunlah kalian, mohon ampunlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita lihat ayat ini menggunakan sebuah model kata yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai fi'il amr atau kata kerja perintah, di mana para ulama, khususnya para ulama usul fiqih, mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ini adalah salah satu kaidah dalam usul fikih, bahwa pada dasarnya hukum asalnya setiap kata perintah, kata kerja perintah, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW, hukum asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban, atau bahwa perintah itu menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan itu wajib untuk kita laksanakan. Sampai nanti kemudian ada dalil lain yang menunjukkan pada kita bahwa perintah di situ tidak bermaksud mewajibkan hal itu kepada kita, tetapi dia sekedar sebagai sebuah anjuran atau sebagai sesuatu yang disunnahkan. Tapi hukum asalnya, kalau kita menemukan perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukum asalnya perintah itu wajib untuk ditunaikan. Artinya, kalau Anda tidak menunaikan perintah itu, maka berarti Anda telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Anda telah meninggalkan apa yang Allah harus wajibkan, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haruskan kepada Anda. Sebaliknya, kalau Anda memenuhi perintah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang berlimpah kepada ketaatan, kepatuhan Anda melaksanakan perintah itu. Nah, kita kembali pada ayat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, menunjukkan bahwa ini adalah satu perintah yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita harus beristighfar, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melakukan sesuatu, dan ini keyakinan yang harus hadir dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakin apapun yang Allah perintahkan itu pasti mengandung manfaat, kebaikan, maslahat yang besar untuk kita di dunia maupun di akhirat. Karena kita meyakini tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya melakukan sesuatu yang membahayakan hamba itu. Pasti di balik setiap perintah Allah, di balik setiap perintah Allah, anjuran Allah, di balik itu semua pasti ada kebaikan, kemanfaatan yang besar untuk kita. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan sesuatu,
mengharamkan sesuatu untuk kita, maka kita yakin di balik apa yang Allah larang itu, di balik apa yang Allah haramkan itu, ada bahaya, ada mudarat, ada dampak negatif yang membahayakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka ketika Allah perintahkan kita beristighfar, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik istighfar itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu karunia, satu balasan yang luar biasa untuk kita, hamba-hambanya yang melazimi, yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Hud ayat 3 misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian. Lagi-lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah beristighfar kepada Allah. Summa tubu ilaih, kelanjutan ayat itu mengatakan summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan perintah untuk beristighfar itu dengan mengatakan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di dalam ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perintah untuk beristighfar. Tidak hanya menyampaikan perintah untuk melakukan istighfar, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kebiasaan beristighfar ini sebagai alasan untuk memuji, untuk menyanjung hamba-hambanya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh hamba-hambanya, salah satu sifat itu adalah bahwa hamba yang terpuji itu, salah satu sifatnya adalah mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya beristighfar di waktu sahur, di waktu di mana manusia biasanya lalai dan larut dalam tidurnya yang panjang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu sifat hamba yang dipuji adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 135 dengan sangat indah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hamba-hambanya, hamba-hamba yang dia cintai, hamba-hamba yang dia kasihi. Ternyata hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hamba-hamba yang tidak pernah melakukan dosa sepanjang hayatnya. Kenapa? Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita manusia ini tidak melakukan dosa sepanjang hayat kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka akan segera tersadar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mereka memohon ampun
atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menurut ayat ini, menurut ayat 135 dalam surah Ali Imran ini, ternyata hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi bukan hamba yang tidak pernah melakukan dosa sepanjang hayatnya. Justru di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa salah satu sifat hamba yang dicintainya adalah hamba-hamba yang ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, maka mereka tidak membiarkan diri mereka larut dalam dosa itu. Mereka dengan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat apa yang mereka lakukan, dan pada saat yang sama ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni, Maha memaafkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka dengan segera mereka beristighfar, dengan segera mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, seperti yang telah sempat kita bahas sebelumnya, bahwa kita manusia ini tidak mungkin lepas dan bebas dari dosa dan maksiat. Tetapi bersyukurlah kita karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan perangkat taubat, perangkat untuk kita memperbaiki catatan amal kita, memperbaiki catatan perjalanan kita di dunia ini melalui mekanisme taubat, melalui mekanisme beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi kita, sehingga jangan pernah merasa terzalimi dengan kepahitan dan kesulitan hidup yang kita alami. Itu kita alami bukan karena Allah Subhanahu wa taala zalim kepada kita. Banyak alasan untuk itu. Mungkin karena memang kita layak untuk mendapatkan itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan itu terjadi sebagai jalan, sebagai pengantar bagi kita untuk mendapatkan karunia yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Tapi intinya, dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi pada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu pada dirinya Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Allah katakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku tetapkan kezaliman itu sebagai sesuatu yang juga haram, tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan di antara kalian. Hadis itu cukup panjang. Pada bagian selanjutnya hadis itu, di bagian akhir hadis itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu pasti selalu melakukan kesalahan
di waktu malam maupun di waktu siang. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada kalian. Tetapi Allah katakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tetapi akulah satu-satunya yang dapat mengampuni seluruh dosa-dosa, seluruh kesalahan-kesalahan itu. Akulah saja satu-satunya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Karena itu, kalau kalian ingin diampuni, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, temuilah Allah Subhanahu wa taala, ketuklah pintunya Subhanahu wa taala, menangislah, bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah, mohonlah diampuni, mintalah kepadanya agar Dia, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa itu, mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, persoalannya, sahabat-sahabat sekalian, kebanyakan di antara kita melakukan dosa tetapi tidak pernah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menengadahkan tangan meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa sambil berprasangka baik dalam tanda petik bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, padahal kita tidak pernah mengajukan permintaan kepada Allah sekalipun untuk mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Sementara di dalam hadis qudsi tadi dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka hamba-hambanya yang memang minta, memohon, memelas untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak meminta itu, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Anda memutuskan atau merasa tidak perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya Anda merasa tidak butuh kepada Allah. Anda merasa tidak memerlukan Allah. Anda merasa cukup kaya dengan apa yang Anda miliki, sehingga Anda tidak perlu memohon dan memelas minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kondisi seperti itu, Anda sama sekali tidak layak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ampunan Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang mempunyai jiwa tawadu, jiwa rendah hati, yang sudi datang tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memelas, memohon, menangis, meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampunkan dosa-dosanya. Maka sahabat-sahabat sekalian, datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah agar dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.